من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شاهدوا لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهدوا لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ثم إلى جميع مشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعلى ما نفعنا وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja dan pujian senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih terus tanamkan keimanan, keislaman, kecintaan kita terhadap perkara ilmu agama. Semoga terus ini Allah dawamkan di dalam hati-hati kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak pernah lupa dan bosan kita terus dawamkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terkhusus lagi di malam Jumat, malam yang barakah, penghulunya para hari, maka amalan terbaik adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru salata alayya fi yaumil jum'ah." Perbanyaklah salawat ke atasku oleh kalian pada hari Jumat. Maksud hari Jumat adalah hari dan malam Jumat. Maka ini malam Jumat dan besok hari Jumat, perbanyak salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, mungkin tidak pernah bosan dan tidak terlupa selalu kita sampaikan bahwasanya ini majelis sebelum memulai selalu didahului dengan qasidahan, maulidan yang baru kita laksanakan tadi, namanya Maulid Ad-Diya'ul Amin, dikarang oleh salah seorang ulama besar wali Allah insyaallah, Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, ulama besar di daerah Yaman. Beliau mengarang satu maulid namanya Maulid Ad-Diya'ul Amin. Itulah yang baru kita laksanakan tadi. Sedangkan yang tadi sedang berdiri kita lakukan namanya adalah Mahallul Qiyam. Kenapa berdiri Ustaz? Karena itu bentuk kita penghormatan. Karena dikatakan ketika Mahallul Qiyam dibacakan, yang dibacakan di dalamnya adalah sirah sarirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat beliau adalah ta'ziman din Nabi, ta'ziman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk apa? Memang kita enggak nampak Rasulullah datang di majelis semisal ini, tapi ulama banyak katakan kalau majelis di dalamnya ada zikiran, ada salawatan, dibahas tentang perkara-perkara yang baik, ilmu agama, maka Rasulullah selalu hadir. Walaupun kita tidak nampak, Rasulullah hadir. Tapi ada kisahnya Rasulullah ketika ada seorang sahabat, Rasulullah datang, sahabat enggak disuruh untuk bangkit. Itu membuktikan apa? Berarti kita enggak perlu berdiri ketika Rasulullah datang. Ini orang namanya salah paham. Bentuk kenapa Rasulullah tidak nyuruh ini sahabat tetap berdiri, karena tadinya mau berdiri. Kenapa? Ini bentuk ketawaduan baginda Rasulullah itu kepada diri baginda Rasulullah. Karena di hadis atau di riwayat yang lain, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, datang ke satu majelis Rasulullah perintahkan kepada semua sahabat, "Wahai sahabatku, bangkit. Kenapa ya Rasulullah bangkit? Ini ada orang mulia sedang datang." Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Menunjukkan setiap ada orang mulia datang, kita ta'zimannya untuk menyambutnya dengan berdiri. Ini dalil. Tapi kalau orang seberang sana nggak ngerti dia dalil-dalil kayak gini, nggak ngerti. Ini bentuk namanya ta'ziman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis syarifnya, tertulis juga di dalam kitab Al-Makanatul Ilmi wal Ulama karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki. Di situ dijelaskan, atau di dalam kitab Nafaisul Durar wa Hikam, di untayan hadis ketiga, di situ dijelaskan, "Idza atakum qaumun karimun fakrimuhu," kata Rasulullah.
Apabila datang kepada kalian satu kaum yang mulia, maka muliakanlah. Muliakanlah. Itu satu kaum. Maksudnya apa? Ada ulama datang hadir di majelisnya. Ada ustaz datang menyebarkan ilmu, datang ke majelisnya. Jangan pernah bosan. Apalagi ini yang datang adalah asyraful makhluqat, semulia-mulia makhluk. Maka kita wajar untuk ta'ziman lin nabi, dengan berdiri menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit gambaran. Mungkin mana tahu baru ada yang ikut dengan majelis semisal ini paham. Misalnya nanti jumpa di luar, jangan lagi. Kadang orang baru ikut sekali karena nggak ngerti dibilang sesat. Orang bakar dupa dengan bukur dibilang menyambut setan, katanya menyan. Ya beda lah, dukun pakai menyan, kalau kita pakai bukur untuk mewangikan ruangan. Karena Rasulullah cinta dengan sesuatu yang wangi. Di surga itu semuanya wangi, maka kita disunahkan untuk berwangi-wangian. Maka sholat dalam keadaan bau badan makruh. Sholat dalam keadaan mulut baru ngisap rokok makruh. Sholat dalam keadaan mulut masih bau jengkol makruh. Sholat dalam keadaan ketiak baunya nauzubillah makruh. Sholat dalam keadaan belum mandi karena baunya menyengat makruh. Karena apa? Bisa mengganggu orang khusyuk sholat. Kadang kita sholat masya Allah sebelahnya amin, amin, mati ya mati. Kenapa? Bau kali. Masya Allah, semua keluar dari mulutnya. Itu makruh. Itu yang pertama. Maka kita dengan bukur wangi-wangian gak ada masalah. Kita nggak bid'ah. Tapi Rasulullah nggak pernah buat. Bukan berarti setiap yang nggak dibuat Rasulullah itu bid'ah. Bid'ah itu terbagi 5 kata Imam Nawawi. Ada bid'ah itu terkadang baik kalau tujuannya syiar agama bagus. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Kita masuk kepada rukun sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Sedikit membahas tentang yang lalu. Pembahasan kita atau 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita membahas tentang duduk. Orang yang tidak mampu berdiri boleh sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana tata cara duduknya, atau bagaimana baru boleh dia untuk duduk? Ketika memang dia sudah tidak sanggup untuk berdiri, barulah boleh duduk. Ini kadang orang tersalah paham. Jalan dari rumahnya ke musola sanggup, sampai musola atau masjid langsung bentangkan tempat duduk, dia duduk sholat. Ini nggak boleh kalau kayak gini. Sampai sebatas mana dia mampunya berdiri, maka wajib dulu dia berdiri. Misal dia mampunya ketika takbiratul ihram kan nggak lama, paling cuma 2 detik. Allahu Akbar, masih sanggup berdiri. Maka ketika takbiratul ihram wajiblah dia masih berdiri. Ketika sudah mulai mau membaca Al-Fatihah, mulai gemetaran lututnya karena mungkin ada rematis segala macam nggak tahan, baru dia boleh duduk. Bahkan nanti di kitab diterangkan kalau seandainya dengan dia paksakan hilang khusyuknya, baru dia boleh duduk. Itu ketentuan sholat orang yang nggak bisa berdiri, maka boleh duduk. Nggak boleh langsung datang ke masjid langsung duduk aja, nggak bisa kayak gitu. Ada tata caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, duduknya bagaimana Ustaz? Terserah. Di sini dijelaskan di dalam kitab Asy'al Bajuri dikatakan qa'ada kaifasya. Duduk terserah. Kaifasya itu artinya terserah mau kayak mana, suka-suka hati dia. Mau kayak warung ini boleh. Kalau orang sholat duduk kayak gini boleh. Tapi makruh. Makruh. Kenapa? Sama kayak orang nggak beradab di dalam sholat, tapi sholatnya sah. Yang penting statusnya adalah duduk. Tetapi kalau di dalam kitab Taqrir As-Sadidah dijelaskan, kalau seandainya orang nggak mampu berdiri, dia jangan langsung duduk, bokongnya nyentuh ke lantai. Dia mesti ditopang dulu. Kalau masih sanggup dengan seperti ini, wajib dia dulu seperti ini. Apa namanya? 2 tumitnya menopang pinggulnya atau bokongnya, wajib dulu dia seperti ini. Kalau tidak sanggup seperti ini karena mungkin betisnya sakit atau pahanya sakit atau kakinya karena ada rematik, baru dia boleh duduk. Duduk yang bagaimana yang paling afdol? Iftirash. Duduk yang paling afdol. Duduk iftirash bagaimana Ustaz? Duduk tasyahud awal, inilah duduk iftirash.
kaki, telapak kaki bagian yang sebelah kiri menopang pinggul. Nah, itu duduk iftirash. Kaki kanan ditegakkan, jari-jari menghadap ke arah kiblat. Inilah namanya duduk iftirash. Kalau yang satu lagi namanya duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir namanya duduk tawarruk. Kaki kiri dikeluarkan dari sela-sela kaki kanan. Ini namanya duduk tawarruk. Ini ketentuan duduknya. Mau dia duduk bersila, boleh, sah saja. Mau dia duduknya kayak gini, sah juga. Atau dia duduknya selonjoran kaki ke depan, sah juga. Tapi makruh kalau tidak ada uzur. Ini ketentuan orang yang sholat nggak sanggup berdiri, maka dia boleh duduk. Insyaallah pahamlah sampai di sini. Kita masuk rukun yang ketiga. Watsalis takbiratul ihram, dan rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu 'alal qadiri bin natiq biha yaqula Allahu akbar. Takbiratul ihram maka tertentu dita'yin atas mampunya itu dengan bahasa Arab bahwasanya dia mengucapkan Allahu akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram wala yasihu rahmanu akbar wa nahwihi, maka tidak sah orang yang mengucapkan takbiratul ihram itu dengan ar-rahmanu akbar. Nah, ini orang menyeleneh-nyeleneh pula sholat. Biasa kan orang bilang Allahu akbar, Allah maha besar. Ini enggak, dia ganti ar-rahmanu akbar, maka enggak sah nih sholatnya. Enggak sah takbiratul ihramnya. Mesti dengan Allahu akbar atau dengan ketentuan yang lain nanti. Wala yasihu fiha taqdimul khabar 'ala al-mubtada ka qawlihi akbarullah. Maka tidak sah dan tidak sah padanya takbiratul ihram mendahulukan khabar atas mubtada. Ini kajian nahwu. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim di awal kalimat, itu biasa mubtada. Seperti khobar apa? Biasanya setelah mubtada biasa ada selalu khobarnya. Biasanya didahulu dengan kalimat itu adalah, itu biasa menjadi khobar dari mubtada di awal. Allah itu mubtada. Akbar, Allah itu maha besar. Didahului dengan kalimat itu, baru setelahnya maha besar. Berarti akbar menjadi khobar daripada mubtada Allah, itu maksudnya. Jadi nggak bisa dia ganti seperti akbarullah, khobar dulu baru mubtada. Maha besar Allah, nggak bisa. Allah itu maha besar. Wa man ajiza 'anil natiqi bihal bil arabiyyah, dan orang yang tidak mampu dari mengucapkan dengan bahasa Arab, maka tarjimu anha bi ayyi lughatan syaa, maka dia boleh mentarjemkan dengan bahasa apapun. Ini kalau orang nggak bisa dengan bahasa Arab Allahu akbar, ya udah dimaafkan. Tapi memang benar-benar nggak bisa, nggak ada orang yang ngajari, atau dia tinggalnya di pelosok sana, di Gunung Tua misalkan, Gunung Sitoli, jauh kali dari ulama. Biasanya dia cuma bisa mengucapkan Allah, nggak bisa yang lain. Cuma dia kenal Allah, dari kecil kenalnya Allah aja, nggak bisa mengucapkan yang lain. Maka bisa. Biasa orang bahasa Batak bilang kan maha besar itu Allahumma godang. Nah, bisa, boleh kalau kayak gitu. Allahumma godang itu besar, dia maha besar. Nggak ada masalah. Kalau memang benar-benar nggak mampu. Tapi susah jumpai orang sekarang yang benar-benar nggak mampu, karena bahasa Arab udah nyebar kemana-mana. Kemudian ini bahasa lughatan yang memang sesuai. Artinya apa? Sesuai dengan memang lughatan Arab secara umum. Tetapi kalau memang dialek, kadang ada namanya dialek. Orang nggak bisa bilang Allah secara pasti. Misal kayak orang Batak, Allahu Akbar. Ini dimaafkan. Karena ini namanya dialek. Nggak bisa dia bilang Allah. Karena memang orang-orang Batak di pelosok sana, dia cuma bisa bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini orang dimaafkan. Kalau memang benar-benar nggak bisa. Kadang ada memang orang dialek seperti itu. Kalau seperti ini dimaafkan. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akharin.
Apabila dia tidak mampu dengan mengucapkan Allahu Akbar tadi, maka dia sebutkan dengan zikir-zikir yang lain, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Betul-betul. Ini aneh pula. Memang Allahu Akbar nggak bisa. Tapi zikir yang lain misalkan bisa, nggak ada masalah. Kalau seandainya dia Allahu Rahman, bagaimana Ustaz? Kalau Allahu Rahman boleh. Sedangkan yang tadi di awal Ar-Rahmanu Allah nggak boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu menjadi khobar. Khobar nggak boleh dahulu daripada mubtada. Tetapi kalau Allahu Rahman boleh. Tapi jangan nanti kalau jadi imam. Ini kadang baru dapat ilmu, apa bahasanya? Kreak. Baru dapat ilmu sedikit, bahasanya kreak. Dituju dia jadi imam musola, misalkan musola Dolongsono. Bang Robi lah imamnya. Bang Robi, malam ini ngaji, besok subuh ditunjuk jadi imam. Allahu Rahman. Siap sholat. Betul awak bilang, kata bapak-bapak kan. Tahap anak-anak muda ini banyak ngaji, sesat semua. Sesat kata bapak itu. Bukan sesat sebetulnya. Sebetulnya boleh, tapi kan ini bahasa atau ini kalimat kan jarang diucapkan di tengah-tengah masyarakat. Janganlah diamalkan. Cukup sebagai ilmu. Kadang kata Ustaz kan setiap ilmu itu mesti diamalkan. Iya, tengok-tengok. Contoh misalkan ilmu tentang talak, apa mesti diamalkan talak itu? Kan juga. Kita cukup tahu talak itu seperti ini. Kalau talak 1, talak 2 boleh rujuk dalam masa iddah. Kalau sudah talak 3 baru tidak boleh rujuk, memenuhi 5 syarat. Itu namanya talak. Oh berarti boleh Ustaz diamalkan, karena ini ilmu juga. Awak amalkan, biasa ceraikan lebih nyawa, biar tahu juga ilmu bagaimana. Ini orang tahu. Ini orang tahu. Enggak semua ilmu boleh diamalkan. Maksudnya boleh ilmu itu sekedar tahu. Seandainya kejadian tahu cara menyikapinya. Macam tadi Allahu Rahman, cukup tahulah. Seandainya ada orang nanti jumpa entah di mana kita sholat, tiba-tiba imamnya Allahu Rahman, jadi muncul kita atau mulut kita nggak gampang kali bilang orang sesat. Karena zaman sekarang bilang orang sesat nih udah jadi tradisi. Asal lain sedikit sesat. Orang nggak kunut sesat, kunut nggak kunut tetap sah tuh sholat. Yang nggak, artinya orang yang kunut nggak kunut tetap masuk surga. Yang nggak sholat baru masuk neraka. Kan gitu ketentuan hukumnya. Ini nggak berantem di masjid. Ini loh sesat nih. Kami semua kunut, dia nggak kunut, berantem orang tuh. Apa kata uwa-uwa yang di warung? Syukur awak nggak masuk masjid. Kalau masuk masjid mungkin berantem juga warga. Ini lebih salah. Salah udah nggak masuk masjid, nekai orang pula. Ini pun orang salah. Itu maksudnya. Dia mesti tahu ilmu, belum tentu dia diamalkan. Karena setiap amal memang butuh kepada ilmu. Bahkan di dalam kitab Safwatuz Zubat dikatakan, man amalu biha bi ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Orang yang beramal dengannya amal dengan tanpa ilmu, maka mardudatun, tertolak amalnya, la tuqbal, tidak diterima. Ini tertulis di dalam kitab Safwatuz Zubat, Matan Zubat. Artinya apa? Setiap amal memang butuh kepada ilmu. Jangan beramal lah kalau tidak ada ilmu. Berarti kami nggak usah sholat dulu Ustaz. Ini orang lebih salah lagi pemahamannya. Tetap dia wajib sholat dibarengi dengan kewajiban menuntut ilmu. Itu maksudnya. Masuk. Kemudian kita wajibu qarnun niyati bitakbir, dan wajib dia membarengkan niat dengan takbir. Pengertian takbir adalah pengertian niat adalah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu di dalam semua kitab fikih seperti itu, kecuali di dalam mazhab Imam Abu Hanifah agak lain sendiri memang. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah niat gak wajib berbarengan dengan gerakan sholat. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwasanya niat boleh. Misal dia mau sholat di masjid, dari rumah dia udah niat, nanti aku mau sholat zuhur di masjid, udah terhasil niatnya. Itu mazhab Imam Abu Hanifah, gak wajib berbarengan dengan perbuatan. Sedangkan kita di dalam mazhab Imam Syafi'i, qarnun niyati bitakbir, wajib membarengkan niat dengan takbiratul ihram.
Allah, ketika Allah dan akbar, Allahu akbar, sepanjang jeda itu, disitulah dia masukkan niat. Niat cuma 3 saja rukunnya, jangan ribet-ribet. Kalau seandainya belum terbiasa, cukup 3 ini terpenuhi, udah sah sholatnya. Apa itu Ustaz? Qasdu syai' muqtarinat bi fi'li, itu membarengkan dengan perbuatan, di dalamnya mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad apa? Menyengaja. Menyengaja itu namanya qasad. Artinya apa? Memaksudkan perbuatan, sengaja aku. Nah, itu qasad namanya. Mesti ada kalimat di dalam hati, dia masukkan seperti itu. Qasad, sengaja aku. Ta'arud apa? Fardu. Mesti ada kalimat fardunya. Kalau sholatnya sholat fardu, sengaja aku sholat fardu. Kemudian ta'yin apa Ustaz? Menentukan apa nama sholatnya. Apa nama sholat? Kalau sholat subuh besok, maka sengaja aku sholat fardu sengaja aku sholat fardu subuh. Qasad, ta'arud, ta'yin terpenuhi. Kalau dia jadi makmum, wajib dia tambah makmuman. Kalau dia jadi imam, nggak wajib, itu bedanya. Makmum dengan imam, perbedaannya ketika di dalam niat imaman, ketika dia menjadi imam nggak mesti ada kalimat imaman. Dia masukkan kalimat imaman supaya mendapatkan fadilah berjamaah, itu saja. Sedangkan makmum, kenapa wajib Ustaz ada kalimat makmuman? Supaya dengan kalimat niat makmuman dia menjadi pengikat antara jamaah dengan imam. Seandainya kita imam jeda, kita bisa nunggu lama, nggak batal sholat, nggak batal sholat. Itu maksudnya sebagai pengikat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Nanti ada lagi pembahasan masalah niat qasar jama', nanti kita bahas insyaallah. Kemudian wa amman nawayu faqtara al-iktifa bil muqaranatil 'urfiyyah bihaitsu yu'adda 'urfan annahu mustahdirul lis-shalah. Ini masalah istihdar hakiki dan istihdar urfi namanya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i langsung berpendapat bahwasanya beliau katakan ketika niat mesti dia istihdarnya istihdar hakiki. Apa itu Ustaz istihdar hakiki? Ketika kalimat Allah pada alif Allah dan akbar pada ro terakhir akbar mesti pas-pasan selesainya niatnya. Ini kan berat, ini berat. Allah sengaja terus dawam, sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Bar selesai tepat ketika roh terakhir kalimat akbar. Ini namanya istihdar hakiki. Ini berat, apalagi kita orang-orang memang susah lah untuk masukkan niat. Tetapi Imam Nawawi di sini berpendapat cukup dengan istihdar urfi namanya. Istihdar uruf. Apa Ustaz istihdar uruf? Yang penting di antara kalimat Allah dan akbar ada dia masukkan niat, selesai. Jadi nggak berat-berat. Menghadap kiblat sunnah, 4 rakaatnya atau membilangkan bilangan rakaatnya sunnah. Menghadap kiblatnya sunnah. Menutup auratnya dia sebutkan juga sunnah. Karena memang sudah wajib, jadi nggak perlu lagi disebutkan di dalam niat. Menjadi imam pun sunnah. Berbeda hukumnya ketika dia sholatnya sholat Jumat besok. Ketika makmuman wajib dia niat makmuman. Ketika menjadi imam juga wajib imaman di sholat Jumat. Kenapa? Sholat Jumat wajib berjamaah. Sedangkan pada sholat selain sholat Jumat, makmumannya ketika lupa pada takbiratul ihram, niat makmumannya boleh dia susul dimanapun. Ketika selesai baca Al-Fatihah, ya aku tadi lupa makmuman, sementara ini berjamaah, dia susul, sengaja aku menjadi makmum, terhasil. Sedangkan imaman cuma sunnah. Sedangkan pada sholat Jumat itu wajib. Sudah kita bahas yang lalu bagaimana ketentuan sholat Jumat ini. Memang mesti 40 orang yang wajib Jumat. Sedikit, ini sering orang salah paham. Untuk besok lah, mungkin besok kita sholat Jumat jadi ngerti hukumnya. Yang sering orang tersalah paham, mukim dengan mustautin ini berbeda. Ingat, mukim dengan mustautin
berbeda. Mukim dia wajib Jumat, tetapi dia tidak menjadi pengesah dari yang 40. Yang dimaksud 40 orang yang menjadi pengesah salat Jumat adalah wajib dia mustautin. Mukim sesuatu orang yang wajib Jumat, tetapi dia tidak menjadi pengesah dari 40 yang wajib Jumat tadi. Itu orang tersalah paham. Kemudian anak-anak juga enggak wajib Jumat yang belum baligh. Baligh berakal mustautin Islam. Itu orang yang wajib 40 itu seperti itu. Sedangkan mukim apa Ustaz perbedaan mukim dengan mustautin? Mukim adalah sesuatu orang yang punya hajat kepada satu tempat lebih daripada 3 hari. Mukim lagi. Misal dia merantau dari Sidikalang ke Medan, tujuannya ngapain? Mau kuliah di UIN misalkan, kampungnya Sidikalang. Maka ketika dia selama di Medan menjalani kuliahnya, ini orang namanya mukim, bukan mustautin. Karena mustautinnya tempat tanggal lahirnya atau KTP-nya Sidikalang, itu maksudnya. Sedangkan mustautin adalah memang seperti kita, lahirnya di sini. Lahirnya di sini, beranak pinak di sini, KTP-nya di sini, semua KTP anak, keluarga juga di sini. Kita namanya mustautin. Jadi jangan bingung lagi. Mukim dia wajib sholat Jumat, tetapi tidak menjadi pengesah dari yang 40. Ini maka terjadi khilaf ulama mengatakan bagaimana status sholat Jumat yang di situ tidak ada pemukiman warganya. Pendapat yang paling kuat mengatakan tidak sah. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan tetap sah. Tetap sah. Ihtiyatnya hati-hati. Contoh kayak mana Ustaz? Di Kim itu kawasan industri Medan. Di mana situ pemukiman warga? Tidak ada. Itu sholat apa namanya? Masjid yang pabrik minyak. Musimas. Bukan, satu lagi. Pamin itu kan pabrik minyak. Di situ orang tuh bangun Jumat. Di situ di mana ada pemukiman warga? Kan tidak ada. Sementara yang memenuhi sholat Jumat di situ mayoritas mukim di situ atau tidak, mustautin di situ atau tidak? Tidak. Itu rata-rata orang yang kerja entah dari mana-mana rumahnya. Maka sebenarnya tidak sah. Maka ihtiyatnya ketika sholat Jumat di Pamin tuh ulang lagi dengan sholat zuhur. Tapi kalau mau ikut pendapat yang satu lagi, terserah, nggak ada masalah, tetap sah sholat Jumatnya. Tapi kalau ikut pendapat yang ihtiyat, hati-hati, ulangi sajalah sholat zuhur. Ini banyak orang nggak ngerti kadang sholat zuhur, bahaya. Imam khotib, masya Allah, terlalu semangat nyampaikan khutbah sampai setengah jam. Ini putus mualah setiap rukun. Di antara rukun setiap khutbah Jumat, rukun khutbah Jumat itu nggak boleh mualahnya itu daripada seminimal 2 rakaat yang ringan. Minimal 2 rakaat yang ringan sebagaimana Ustaz? Kita bilanglah 2 rakaat yang ringan yang wajib-wajibnya saja. Al-Fatihah, rukuk sekali, baca tasbihnya, i'tidal, sekadar subhanallah, sujud, dulu antara sujud kita bilanglah 3 menit. Atau kita bilanglah, kita genapkan 5 menit 2 rakaat. Maka kalau ada orang dari rukun biasa dari wasiat takwa terakhir itu atau ayat Al-Quran kepada rukun setelahnya, nggak boleh lebih dari 5 menit atau 2 rakaat yang ringan. Kalau seandainya lebih, terputus ini mualah, wajib dia ulang lagi rukunnya. Bukan batal nih khutbahnya, wajib dia ulang supaya menjaga mualah. Maka jadi khotib bukan cuma sekedar pandai ceramah, ngerti hukum. Di kadang awak dari segar sampai lesu sampai ngantuk dengarkan khotib Jumatnya yang dibahas peternakan lele secara syariah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan. Maka mesti paham. Kalau seandainya jumpa nanti khotib yang seperti ini, ihtiyatnya, hati-hatinya udah ulangi aja sholat zuhur. Ulangi sholat zuhur. Maka kami kemarin sempat diskusi dengan beberapa guru. Ini bagaimana, sempat jadi batsul masail juga. Ini bagaimana ngakali? Sementara semua sekarang pingin dengarkan khutbah itu panjang, pingin dengarkan khutbah itu panjang. Jadi bagaimana supaya khutbah tetap jalan,
tetapi orang juga menyimak khutbah kita yang panjang tadi. Ketika selesai mengisi tentang isi khutbahnya, di akhir isi khutbah diulangi rukunnya. Maka saya pernah ketika di Batang Kuis saya ngisi, Al-Fakir ngisi, panjang saya bilang, saya buat isi khutbahnya. Kemudian di akhir khutbah saya ulangi rukunnya. Rukunnya, alhamdulillah. Karena rukun khutbah ini gampang. Ini yang muda-muda besok mau jadi khotib Jumat, malam ini kita belajar, bisa insyaallah. Bisa, karena khutbah Jumat yang penting rukunnya terpenuhi. Isi itu cakap bahasa kasarnya, mau ngembur pun boleh. Mau ngembur atau apa saja yang disampaikan asalkan sesuai dengan syariat maka boleh. Yang penting rukun terjaga. Pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, syahadat sunnah. Yang rukun, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat takwa, ittaqullah, udah selesai. Kemudian membaca ayat Al-Quran, udah. Doa kepada kaum muslimin muslim, selesai. Selesai. Susah rupanya khutbah Jumat, kan enggak? Yang muda-muda besok kalau disuruh gantikan jangan bingung. Mana tahu uwa-uwa itu enggak datang ngisi khutbah Jumat di masjid-masjidnya. Jadi karena udah ngaji, biasakan tampil ke depan. Dibiasakan dari sekarang. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Yang penting rukun saja terjaga, selesai khutbah Jumat. Yang penting kan sah. Yang penting sah. Itu saja rukun khutbah Jumat. Ini kadang kita dengarkan khutbah Jumat lupa sholawatnya. Udah nggak boleh. Sebenarnya hukumnya ketika ada khotib kurang satu khutbah, kita yang menjadi makmum di bawah wajib instruksi. Bagaimana tata cara instruksinya Ustaz? Jangan bilang, mama turun-turun biar aku naik. Jangan gitu, itu namanya ngajak berantem. Bukan kayak gitu. Jadi bagaimana? Pak Khotib sholawat lupa, udah selesai. Gitu saja. Gitu saja cara menegur imam. Sebagaimana ketika imam salah ketika sholat nih, salah ketika satu rukun membaca Al-Fatihah, apa sikap makmum di belakang? Membetulkan bacaan imam. Maliki yaumiddinnya lupa dia. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yang di belakang imam langsung inisiatif. Maliki yaumiddin. Itu tata cara menegurnya. Jangan di belakang lain yang dibilang, mamam pikun kali imam ini, lupa pula dia. Jadi masalah sholat batal. Karena bercakap-cakap di dalam sholat membatalkan sholat. Itu maksudnya. Sedikit tadi pembahasan tentang masalah sholat Jumat. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Yang akan datang kita masuk rukun yang keempat, membaca qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ini salah satu rukun yang wajib kita pelajari. Karena di sini nanti dikatakan apabila salah seorang mengganti saja satu huruf dari Al-Fatihah atau merubah satu tasydid di dalam Al-Fatihah, batal Al-Fatihah. Wajib dia ulang, wajib tahsinul Quran, memperbagus bacaan Al-Quran, tahsin bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah kemarin kedatangan salah seorang hafiz dari Palestina, dibetulkan bacaan Al-Fatihah kita karena beliau punya sanad. Alhamdulillah, ini yang kita harapkan. Maka sholat nggak bisa suka-suka, Al-Fatihah mesti benar. Kalau masih belum pasti Al-Fatihahnya, cari guru, kawan yang bisa mengajarkan Al-Fatihah. Ini baru namanya kawan, berteman karena Allah, saling ajar mengajarkan dalam ilmu agama, bukan cuma kawan nongki aja. Kawan nongki, apa nongki Ustaz? Nongkrong kita, nggak cuma sekedar itu aja. Tapi lebih dari itu, yang dia mau minimal dia nggak bisa mengajarkan kita ilmu, kita dibawanya kepada orang yang bisa mengajarkan ilmu. Itu maksudnya. Mungkin sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya, tafadhol. Setelah nanti pembacaan doa Maulid Adiaulami. Kalau yang akhwat ada yang mau ditanya, ditulis saja dari sekarang, mumpung nanti doa. Atau ikhwan mau ditanya, mau ini atau tentang yang lain, tentang nakahat atau yang lain, mau ditanya, tafadhol. Kalau bisa dijawab, insya Allah dijawab. Kalau tidak, kita bilang
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah doa. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجار والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سلاما لكن الحب في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوزود به إله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا أحوالنا واغفر ذنبنا وتؤاخذ ربي إن أحطانا واصلحنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين رضا ترعانا وارض به في كل حلا حبلنا وحبال ما ود ومن ولانا والمحسنين ومن عجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في حمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع أرضي وقمع كل من عادانا وانظر إلى واسقنا وأكس الهنا واشف وعافي وعاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحت عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ربحه صباء أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau ada yang mau ditanya, fadhol. Sambil nunggu mau dicicipi makanannya terserah, silahkan. Alal maujud lah, apa yang ada dimakan. Nyari MP-nya jangan sini, sebelah. Sedikit sambil menunggu ada yang mau ditanya untuk malam Jumat yang akan datang. Sekali lagi. Malam Jumat yang akan datang berarti kita di musola as-solihin, tempat biasa. Kalau tidak di sini berarti di sana saja. Atau masjidnya atau musola yang mau ngambil kadang-kadang tidak terbuka. Nanti kabar atau info nyusul, atau mau di musola Masjid Nurul Huda, musola Loksono, terserah, nggak ada masalah. Mau dimanapun lah kita buat, yang penting kita orang bisa ngaji, insyaallah. Itu saja info yang pertama. Berarti 2 minggu yang akan datang, tanggal 31 malam Jumat juga. Tanggal 31 malam Jumat, berarti malam Jumat depan, malam Jumat sekali lagi. Kita di sebelah tempat sepupu. Maulid seperti tadi biasa, kemudian kita ngaji dulu seperti biasa. Pembahasannya kitab Fathul Qorib juga, tetapi bab munakahat insyaallah. Karena apa? Karena tuan rumahnya mau nikah. Sekalian tasyakuran, doa bersama lah, doa bersama. Karena orang mau nikah juga butuh ilmu. Jangan nanti cakapnya embat aja, jangan. Bahaya, harus ngerti ilmunya. Itu info yang kedua. Info yang ketiga adalah dijalankan aja. Info yang ketiga, mulai malam ini insyaallah kita sekalian mulai start. Ini kota infak ala kadarnya dulu lah, karena kota infaknya lagi dipesan, belum selesai. Ini kota infak sementara. Mulai malam Jumat ini, kedepannya kita akan mulai jalankan yang namanya kota infak. Tujuannya apa, Ustaz? Tujuannya adalah karena namanya majelis taklim butuh kepada dana. Misal, mana tahu semisal sound system ada rusak, kita bisa membenerinya dari uang kota infak. Sound system ada rusak bisa dibenerin. Kemudian alat-alat hadroh yang rusak mungkin bisa dibeli yang baru. Ini juga termasuk namanya di dalam majelis taklim, atau nanti majelis taklim Darun Najah nih setiap tahun insyaallah akan jadi agenda rutinan akhir tahun, akan mengadakan namanya rihlah ziarah keliling kota Medan. Dari mana biayanya? Ya dari kota infak. Maka kita gunakan kota infak ini untuk kemaslahatan majelis taklim, bukan untuk siapa-siapa. Ini majelis taklim bukan punya pribadi, tapi punya kita semua. Itu saja. Kemudian ada pertanyaan nih. Dua, jadi 4. Bismillah. Jika di dalam sholat terlupa baca Al-Fatihah dan teringat setelah usai baca surah pendek, apakah ia mesti kembali baca Al-Fatihah? Yang pertama jawabannya wajib dia kembali, karena baca surah hukumnya sunnah, sedangkan Al-Fatihah itu wajib. Gak boleh duluan yang sunnah daripada yang wajib. Mesti Al-Fatihah dulu urutannya, baru dia baca surah. Kalau seandainya di dalam sholat dia tidak baca surah, sholatnya sah. Tetapi kalau seandainya di dalam sholat tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini mungkin maksudnya adalah ketika sudah sampai kepada yang sunnah, boleh nggak balik lagi? Ini bukan boleh lagi, wajib. Karena yang tertinggal adalah yang rukun. Kemudian yang kedua, ketika seorang sholat dengan
ketika seseorang sholat dengan tayamum, ketika di pertengahan sholat ada air, hujan turun, apakah seketika sholatnya mesti diulang? Ketika itu juga sholatnya batal. Sholatnya batal. Dia tayamum di awal nih, karena sudah masuk ke sholat dia tayamum. Di tengah sholat, hujan jatuh. Sholatnya secara otomatis batal. Karena apa? Menemukan ada air. Wajib dia ulang sholatnya dengan wudu, kemudian sholat lagi. Kemudian yang ketiga, keuzuran yang bagaimana selain sakit yang membolehkan laki-laki tidak sholat Jumat? Rumahnya jauh. Selain sakit nih ya, rumahnya jauh, nggak wajib sholat Jumat. Nggak wajib sholat Jumat. Atau dia bermusafir, ini nggak sakit, tapi dia bermusafir dari sebelum subuh, besok ini hari Jumat, dari sebelum subuh nggak wajib dia Jumat, dia wajibnya Juhur, boleh dia Juhur saja, nggak wajib Jumat, asalkan dia musafirnya sebelum subuh besok hari. Ini besok hari Jumat, subuh jam 4 dia udah gerak. Padahal musafirnya, walaupun musafirnya pendek, contoh kemana? Dia mau ke Binjai, tujuannya mau ke Binjai, tapi geraknya jam 4 subuh, berarti sebelum masuk waktu subuh. Maka nanti ketika datang sholat Jumat, dia nggak wajib sholat Jumat, dia boleh Juhur saja. Bukan nggak wajib sholat Jumat, berarti nggak wajib sholat Ustaz. Bukan, yang salah paham. Nggak wajib sholat Jumat, sholat Juhur maksudnya. Bukan nggak wajib sholat Jumat, nggak wajib sholat yang lain, bukan. Rumahnya jauh, misal di sini dia rumahnya, adanya masjid di mana? Binjai. Oh, ini jauh kali. Ini jauh. Ini orang udah gugur lah sholat Jumat. Kalau memang karena jarak tempuh yang sudah sangat terlalu jauh, maka tidak wajib Jumat. Misal dia tinggal di pelosok, kalau mau ke masjid perjalanan butuh waktu dan butuh tenaga segala macam. Ini maka orang gak wajib Jumat, wajib dia Juhur aja. Wajib Juhur saja. Misal rumahnya di Cinterakyat, masjid yang ada ini misalnya ya, kalau sekarang susah nemunya di mana. Setiap satu desa pun ada 3 masjid, apalagi setiap jalan. Ini misalkan saja rumahnya di sini, yang ada masjid dia jumpai di daerah Binjai. Ini orang gak wajib sholat Jumat, udah Juhur saja di rumah, insyaallah terhasil. Yang keempat, jika seorang musafir dia berangkat sebelum subuh, dia wajib sholat Jumat apa tidak? Udah dijawab tadi. Udah dijawab tadi. Tidak wajib kalau musafirnya sebelum subuh. Ini paham hukum sebelum subuh. Kalau setelah subuh atau ketika azan dia berangkat, azan subuh, pas-pasan azan subuh dia berangkat, sholatnya subuh udah. Nah, ini orang wajib lah sholat Jumat. Ini wajib sholat Jumat. Enggak boleh dia gugurkan sholat Jumat. Mesti dia berangkatnya sebelum masuk waktu subuh, jam 4, setengah 5 terserah. Yang penting sebelum masuk waktu subuh. Ada yang lain? Ini saja tadi. Insyaallah kita tutup dengan doa, kiriman doa lah kepada ahli keluarga yang di rumah ini, ahli bait yang sudah meninggal, atau ahli keluarga jamaah yang sudah meninggal duluan, ayahanda, ibunda, antum-antum semua niatkan di dalam hati. Kita niatkan baca surah Al-Fatihah untuk seluruh arwah-arwah ahli kubur dari keluarga-keluarga kita semua, ayah kita, mak kita, atau siapapun, abang kita, kakak kita yang sudah mendahului kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة هادية بالغة إلى روح نبينا مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا إلى روح محمد داود Siringo bin Abdullah وإلى روح جميع Baru Padang binti Abdullah wa ila ruhi Ahmad Syah Siringo bin Muhammad Daud Siringo wa ila ruhi Bakti Raja Siringo bin Muhammad Daud Siringo wa ila ruhi Muhammad Nawi Siringo bin Muhammad Daud Siringo wa ila ruha Siti Aisyah Siringo binti Muhammad Daud Siringo wa ila ruha Siti Asiyah Siringo binti Muhammad Daud Siringo wa ila ruha Dewi Siringo binti Muhammad Nawi Siringo wa ila ruha Halimatu Sa'diyah Lubis binti Abdullah wa ila jami'i ahli al-quburi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata maswah. Allahumma taj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufatan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyinna bihilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma wa razaqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nastawdi'uka wa ma 'allamtana wa ma alhamtana wa ma fahamtana faradudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.